itu kewenangan pusat, makanya kita perlu ada orang di pusat. Ya, karena banyak sekali masalah-masalah di daerah ini yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah saja. Bukan sebentar lah, waktu 32 tahun itu sudah berganti berapa gubernur, berapa presiden, tapi alhamdulillah tahun 2015 itu ketika saya minta kepada pemerintah pusat, alhamdulillah itu bisa terlaksana dan alhamdulillah sampai hari ini krisis listrik kita sudah berakhir. Salam jumpa bersama saya Armin Nasution. Kita bertemu lagi di Bincang Waspada, di podcast yang santai, kemudian menghibur dan juga bicara tentang apa saja yang terkait dengan beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah dihadirkan oleh tim redaksi, dan saya kira ini merupakan sosok yang tidak asing lagi bagi kita dan sudah pernah menjabat beberapa posisi dari daerah kemudian ke level Sumatera Utara. Saya langsung saja, di sebelah saya sekarang sudah hadir Bapak Dr. Insinyur HT Iri Nuradi, MSI, Gubernur Sumut ke-17, dan beliau ini merupakan Wakil Gubernur di 2013 sampai 2015, lalu di 2015 sampai 2018 menjadi Gubernur. Selamat datang di podcast Bincang Waspada, Pak Iri. Terima kasih Pak Armin dan pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu saya sampaikan juga, selain pernah menjadi gubernur, tokoh kita merupakan seorang bupati yang pernah menjabat di Serdang Bedagai dari periode 2005 sampai 2010, kemudian 2010 sampai 2013, dan sekarang sedang ikut dalam pemilihan legislatif yang akan berlangsung di 14 Februari 2024 dengan menjadi calon legislatif DPR RI dari Partai Perindo di wilayah Sumut 1, ya. Baik, kita langsung ini karena tidak ada yang serius sebenarnya. Kita bincang santai. Kira-kira kesibukan apa sekarang nih yang sedang dijalankan? Kesibukan masih padat ya. Saya masih ngajar ya di Pascasarjana di USU ya. Dan juga di Prima, Universitas Prima. Universitas Prima. Ada dua tempat saya ngajar. Ya, ngajar S2. S2 ya. Di Magister berarti. Iya, Magister. Ini kesibukan ini turun ke lapangan karena kan waktu sebentar lagi nih. Hanya sekitar 2 minggu lagi ya. Betul. Kalau dihitung dari hari ini sekitar 2 minggu lagi hari-hari. Jadi setiap hari aktif turun ke lapangan. Ya mudah-mudahan hampir setiap hari kita bersosialisasi dengan masyarakat ya. Karena kalau kita lihat masyarakat juga ternyata banyak yang rindu ya dengan kami, dan apalagi kalau kita berada di wilayah-wilayah yang pernah kami pimpin. Ya, ada kesan kerinduan masyarakat dan alhamdulillah itu kita lihat langsung dari mimik wajah mereka, dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini bisa membawa berkah bagi kita semuanya. Aspirasi yang ditangkap dari masyarakat sekarang ini kira-kira apa yang akan diperjuangkan ke depan nih Pak Eri? Kalau misalnya terpilih nanti menjadi calon legislatif atau anggota DPR RI di nasional. Tentu banyak sekali ya, karena saya pernah jadi bupati, pernah jadi gubernur. Saya melihat bahwa kalau hanya kekuatan daerah, kita masih belum bisa mampu untuk melaksanakan apa yang ingin diharapkan oleh masyarakat. Contoh sederhana ya, Bung Armin masih ingat ya, 30 tahun kita hampir krisis listrik di Sumatera Utara. Betul. Krisis listrik Sumatera Utara itu berlangsung dari tahun 83. Jadi saya itu masuk kuliah di teknik elektro USU, itu sebenarnya cita-cita saya ingin memperbaiki kelistrikan saja di Sumatera Utara ini. Tetapi saya ternyata tidak pernah masuk menjadi pegawai PLN ya. Tapi alhamdulillah ketika saya menjadi gubernur 30 tahun setelah saya menamatkan kuliah itu, cita-cita memperbaiki listrik Sumatera Utara itu malahan bisa tercapai. Kenapa? Karena ketika menjadi gubernur itu saya dipanggil oleh pemerintah pusat ya, oleh Bapak Presiden tahun 2015 ditanya apa kira-kira yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Sumatera Utara. Langsung saya sampaikan masalah listrik. Karena listrik itu di Sumatera Utara sudah krisis hampir 32 tahun. Karena tahun 83 sampai tahun 2015 itu kira-kira 32 tahun.
Dan alhamdulillah apa yang saya sampaikan itu direspon oleh pemerintah pusat. Oke. Dan kemudian mungkin Bung Armen dan pemirsa masih ingat kita diberikan oleh pemerintah pusat disewakan kapal listrik terbesar yang Dari Turki, ya? Dari Turki. Saya diminta langsung untuk mengambil kapal itu. Oke. Ya, pada menjelang bulan Ramadan tahun 2015. Ya. Saya berangkat ke Turki bersama dengan pejabat PLN ya, dan kemudian melepas kapal itu di sana selama 2 minggu perjalanan ke Belawan. Pada pertengahan Ramadan sampai di Belawan diinstal dengan sistem yang ada di PLN, dan di situ saya statement bahwa krisis listrik 32 tahun di Sumatera Utara berakhir, saya bilang. Dan alhamdulillah sampai hari ini. Padahal waktu itu kita pemadaman sampai 4 jam 6 jam satu hari dulu gitu, itu Pak. makanya kenapa saya masuk teknik elektro, karena pada tahun 83 itu sudah sering mati lampu. Jadi kita 83 ya? 83 itu sudah sering mati lampu. Jadi makanya saya cita-citanya hanya ingin memperbaiki listrik saja sebenarnya waktu itu. Karena waktu kita mau ujian Eptanas namanya waktu itu ya, ujian akhir SMA itu mati lampu, kita pasang pakai lampu Petromak, lampu apa namanya Teplo ya. Dan itu berlangsung 32 tahun Bung Armin. 32 tahun. Waktu yang tidak apa namanya, bukan sebentar lah waktu 32 tahun itu. Sudah berganti berapa gubernur, berapa presiden, tapi alhamdulillah tahun 2015 itu ketika saya minta kepada pemerintah pusat, alhamdulillah itu bisa terlaksana, dan alhamdulillah sampai hari ini krisis listrik kita sudah berakhir. Dan sampai kemudian ada juga pembangkit listrik yang dibangun di zaman Pak Eri ya, sehingga saya koordinasi dengan dan itu sekali lagi itu bukan di bawah kewenangan provinsi atau daerah ya, itu kewenangan pusat. Makanya kita perlu ada orang di pusat. Oke. Ya, karena banyak sekali masalah-masalah di daerah ini yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah saja. Nah, perlu ada orang yang paham tentang Sumatera Utara, yang benar-benar ya, mudah-mudahan mereka juga mengetahui karakteristik masyarakat daerah ini, sehingga mereka bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat ya. Misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan listrik tadi ya, saya lihat juga di lapangan di bawah juga banyak yang berkaitan dengan masalah-masalah tanah yang ada di Sumatera Utara ini. Kemudian juga ada hal-hal lain yang tidak menjadi kewenangan daerah, tetapi itu harus bisa diselesaikan di tingkat nasional. Kira-kira contohnya seperti apa itu kalau masalah yang harus diselesaikan di nasional tapi ternyata jadi masalah di daerah? Ya, misal contoh di Belawan itu selalu tiap tahun itu banjir rob misalnya. Oh, iya. Ya, itu kan anggarannya besar ya, nggak bisa itu ditangani oleh daerah saja, itu harus anggaran pusat. Nah, harus ada orang yang menyampaikan itu. Dan setiap tahun itu hampir setiap banjir rob itu masyarakat di Medan Utara itu terkena ya di sana. Nah, tentunya pembangunan itu kan harus berskala nasional, berskala besar. Nah, demikian juga yang lain-lain ya, seperti ya alhamdulillah kalau kita lihat hari ini ya, kita mendapatkan tuan rumah PON ya, yang waktu itu kita berjuang bersama-sama tahun 2018 itu ya, ketika saya menghadap Bapak Presiden menjelang akhir masa jabatan itu, walaupun kita sudah menang bidding pada waktu itu dan ditetapkan sebagai tuan rumah bersama PON Sumut dengan Aceh ya, itu kan kita menjadi tuan rumah PON itu kan ternyata tahun 52 atau 53 ya kalau saya nggak salah itu ya. Dan salah satu yang kita bisa bangun kan Stadion Teladan pada waktu itu. 70 tahun itu tidak pernah ada pembangunan lagi stadion di Sumatera Utara ini. Hari ini alhamdulillah dengan bantuan pemerintah pusat kan sudah kita lihat, karena adanya PON tentunya ya, Stadion Teladan itu sudah mulai direnovasi hari ini. Ini tentu salah satunya juga karena dukungan pemerintah pusat yang harus kita syukuri. Karena apa? Karena kita berhasil menjadi tuan rumah dalam pekan olahraga nasional yang terakhir kita 70 tahun lebih, tahun 53 gitu jadi tuan rumah PON. Sekarang udah tahun 2024. Ya. Bayangkan itu. Jadi ada banyak aspirasi sebenarnya dari bawah yang harus kita sampaikan ke pusat ya. Kemudian sekarang kan kondisi ini terutama pertarungan di Sumut 1 saya lihat cukup ketat nih. Ya pasti namanya banyak tokoh di sini ya kan, banyak tokoh. Apa ini strategi agar paling tidak, kalau nama saya yakin popularitas juga masih cukup kuat gitu ya. Tapi strategi untuk pendekatan ke masyarakat, mengakomodir keinginan-keinginan masyarakat itu kan dibutuhkan gitu. Ya, saya hanya menyampaikan kepada masyarakat, pilihlah orang itu berdasarkan latar belakangnya, backgroundnya ya. Kemudian ya kadang-kadang kalau saya menyampaikan ini ada juga yang kritik, ada juga yang marah sama saya. Emangnya kamu aja yang hebat katanya sih itu ya kan. Tapi sebenarnya kan
ya itu harus kita sampaikan kepada masyarakat. Namanya kan kita memberikan pendidikan politik sama masyarakat. Artinya yang dia bisa menjadi wakil rakyat itu harusnya bisa memahami situasi yang dibutuhkan masyarakat secara global ya, bukan perorangan-perorangan tentunya. Nah, kan DPR itu ada 3 tingkatannya juga. Saya selalu sampaikan kalau Anda misalnya bicara jalan lingkungan itu kan DPR kota tanggung jawabnya. Kalau bicaranya misalnya pendidikannya SMA, sekolahnya itu tanggung jawabnya provinsi. Kan jangan mintanya ke pusat kalau itu. Tapi kalau levelnya lebih besar tadi ya itu mungkin menjadi tanggung jawab pusat, seperti dari listrik itu tanggung jawab pusat, air tanggung jawab provinsi. Ya, kemudian kalau SD, SMP itu tanggung jawab kota misalnya seperti itu. Ini yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak kan. Ya. Kemudian nanti ini kan tinggal sebentar lagi berarti untuk sampai di 14 Februari itu ya. Jadi pasti kita sudah menghitung-hitung peluang sebenarnya dan kita juga mencoba untuk mendekati masyarakat dengan cara yang paling efektif. Ada himbauan mungkin atau ada keinginan dari kita ke masyarakat agar kemudian menentukan pilihan di 14 Februari itu. Ya kembali lagi saya lihat orangnya siapa, diteliti ya, siapa yang mau kita pilih, bagaimana dia kira-kira bisa bermanfaat ya, karena orang itu kan kalau bisa bermanfaat bagi orang banyak kan lebih baik. Tapi kalau memuaskan orang semua pasti nggak bisa. Ya. Mana ada orang bisa dipuaskan semua, pasti beda-beda kan. Tapi bisa bermanfaat lah bagi orang banyak, dan itu tentu kami yakin masyarakat sudah paham itu mana-mana yang harus mereka pilih ya. Dan ya saya yakin ya tentunya sebagai mantan Gubernur Sumatera Utara, masyarakat juga mengenal kami, dan ya mudah-mudahan kan kalau memilih itu kan ada 3 ya kan. Yang pertama popularitas ya kan, kemudian akseptabilitas ya kan, pertama dikenal dulu, habis dikenal disukai apa enggak ya kan, baru kemudian dipilih. Nah, jadi 3 itu. Jadi popularitasnya bagaimana, ya, kemudian akseptabilitasnya bagaimana, dan elektabilitasnya bagaimana. Ya. Kemudian ada kendala tidak waktu kita kampanye ini, karena kan pertarungan cukup sengit sepertinya di lapangan, ada kampanye-kampanye negatif yang muncul atau hal-hal yang membuat kita merasa seperti tersudutkan di saat pemilihan ini, gimana kira-kira? Kalau saya nggak ada, saya biasa saja. Namanya politik kan, kalau ada yang nggak senang sama kita pasti jelek-jelekan kita. Itu hal yang biasa aja. Namanya politik seperti itu, mana ada yang sempurna. Di belahan bumi manapun seperti itu. Pasti ya. Kalau dia nggak suka sama kita, bagus pun kita pasti jelek katanya. Pasti. Tapi kalau orang yang masih punya daya pikir yang normal ya pasti dia akan berpikir secara normal, mana yang baik, mana yang enggak. Tapi kalau dia sudah berpikir tidak normal, yang jelek pun jadi baik, yang baik pun jadi jelek. Tapi mungkin ada satu hal yang sering ditanyakan, bahkan kawan-kawan media juga sering bertanya, kenapa tiba-tiba pindah dari Nasdem ke Perindo ini, Pak Eri? Pertama, saya ucapkan terima kasih di partai saya sebelumnya ya, karena artinya sekarang sudah banyak tokoh di situ. Saya hari ini berada di Partai Perindo karena saya melihat di situ peluangnya juga lebih terbuka di situ ya. Walaupun sebagai partai yang baru ya, tapi saya melihat punya peluang lah saya di situ ya sebagai caleg DPR RI dengan nomor urut 1 ya. Jadi masyarakat juga pasti melihat siapa sosok-sosok yang akan dipilih nanti. Jadi mudah-mudahan ya saya tentunya pada kesempatan hari ini saya mohon doa dan restu lah kepada masyarakat Sumatera Utara untuk kembali bisa berkiprah untuk mendorong kemajuan Sumatera Utara yang sudah lama kita cita-citakan ini. Kalau kesesuaian visi misi, misalnya visi misi dari yang lama ke yang sekarang, atau merasa lebih sesuai dengan kalau yang sekarang saya lebih cocok. Kenapa? Karena lebih berfokus kepada UMKM. Kalau kita lihat Partai Perindo, kita lihat di media ya, terutama yang grupnya MNC ya, itu kan kita lebih mendorong UMKM seperti adanya gerobak ya. Kemudian adanya pasar murah minyak goreng, ya. Kemudian juga memberikan kartu asuransi gratis ya kepada pemilih, ya. Kepada anggota ya. Dan tentunya ini tidak dimiliki oleh banyak partai. Ya. Mungkin ada 1-2 partai ya, tapi tidak banyak partai lah seperti itu.
Nah, jadi anggotanya itu juga diberikan dukungan lah oleh Perindo, paling tidak yang menjadi anggota Perindo diberikan kartu asuransi gratis, ada kartu asuransi jiwa, ya, kemudian juga fasilitas-fasilitas lain yang ya tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Ya, jadi UMKM itu tadi salah satu fokus ya Pak Eri. Ya. Kalau kita lihat sekarang sebetulnya bagaimana kalau Pak Eri memandang di Dapil Sumut 1 ini kondisi UMKM kita? Ya memang kalau salah satu sebenarnya yang menjadi harapan masyarakat itu kan membuka lowongan kerja ya. Ya. Membuka lowongan kerja ini kan tidak harus dari sisi formal ya, tidak harus jadi pegawai kan seperti itu. Bisa dari informal ya. Tapi kan dari sisi informal itu kan cukup banyak lowongan kerja itu. Ya, apalagi sekarang ini zamannya medsos, zamannya internet ya. Itu kan banyak yang kita bisa lakukan ya. Oleh karena itu kita melihat bahwa Partai Perindo ini sangat mendorong untuk itu, apalagi dia menggunakan sistem teknologi dengan internet. Contohnya kartu tanda anggota kami itu setiap kita berikan kepada masyarakat itu bukan hanya sekedar diberikan dikasih gitu aja. Tapi itu harus diaktifasi dia melalui barcode, kemudian diisi namanya, ya kan. Kemudian setelah diaktifasinya itu langsung masuk datanya ke yang memberikan kartu. Jadi kalau saya yang memberikan kartu itu masuk datanya ke saya. Jadi termasuk kartu pintar juga. Jadi termasuk kartu pintarnya. Jadi bukan hanya dikasih seperti itu. Iya. Nah, jadi itu terdata dan bermanfaat lagi untuk masyarakatnya. Ya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi itu pun bagi yang berminat, tidak harus dipaksakan kan seperti itu ya kan. Iya. Oke, kemudian tadi sebelum masuk ke podcast kan kita bincang bahwa medsos juga menjadi salah satu sarana yang paling efektif untuk mengkampanyekan di pemilihan legislatif. Kalau Pak Eri sendiri bagaimana memanfaatkan medsos ini untuk kampanye begitu? Ya memang benar, sekarang ini kan zaman beda dengan dulu ya. Sekarang hampir semua orang pegang HP ya. Ya. Bahkan kalau dompet kita tertinggal pun kita nggak masalah, tapi asal jangan HP kita tertinggal seperti itu ya kan. Karena semuanya ada di dalam HP kita. Nah, oleh karena itu memang medsos ini harus dimaksimalkan ya. Harus dimaksimalkan ya, terutama juga dari generasi Z yang hampir 32% pemilih ini adalah generasi Z ya. Belum lagi generasi yang di atasnya, generasi milenial misalnya ya. Itu ada anak muda sekarang itu yang rata-rata sangat paham dengan media sosial, sangat paham dengan sistem informasi teknologi seperti itu. Dan ini harus kita maksimalkan. Pak Tengku Heri masuk ke basis itu, tidak ke basis Gen Z itu untuk menjadi komunitas pemilih? Ya tentu harus juga, karena itu terus terang mereka juga akan melihat apa yang menjadi aktivitas kita ya selama ini. Walaupun mungkin mereka lebih kepada kepada yang seumur mereka ya, tapi tidak tertutup juga mereka punya tokoh-tokoh yang mungkin bisa mereka sebagai panutan lah, atau sebagai contoh, atau sebagai teladan mereka. Kan tidak semua juga mereka hanya di level seumur mereka juga punya ayah, punya orang tua yang tentu juga mereka menjadi panutan mereka. Itu juga di level-level ayahnya atau di level orang tuanya, tentu juga mereka akan melihat siapa tokoh-tokoh yang bisa menjadi panutan mereka. Oke, saya pertanyaan terakhir nih Pak Eri. Basis pemilih Pak Eri ini sebetulnya siapa? Emak-emak kah? Bapak-bapak atau Gen Z atau siapa? Ini kan bisa dipetakan gitu ya. Ya memang kalau kita lihat ya, kalau acara-acara sosialisasi itu kan banyak emak-emak yang hadir ya. Tapi ya tentu kalau kita bicara jumlah penduduk itu kan hampir berimbang antara emak-emak dengan bapak-bapak ya. Nah, saya rasa saya masuk ke semua sektor ya. Kalau misalnya masuk di sektor pertanian mungkin banyak bapak-bapaknya ya, atau mungkin di sektor-sektor yang lain ya itu mungkin ada anak mudanya ya. Demikian juga emak-emak yang tentunya sangat banyak ya. Kalau kita acara-acara sosialisasi itu rata-rata banyak emak-emak lah yang hadir. Baik, saya kira Pak Eri tinggal closing statement nih. Kita sudah berbincang banyak tadi soal bagaimana visi, apa yang akan dilakukan, kemudian basis pemilih. Nah, closing statement untuk pemirsa Bincang Waspada ini ya Bapak. Ya baik, berarti saya kasih closing statement seperti ini aja. Pertama, jangan gara-gara pemilihan umum yang 5 tahun sekali ini kita menjadi terpecah-pecah ya. Kita jagalah persatuan Indonesia ya. Sila ketiga itu kita pegang betul-betul, persatuan Indonesia ya. Bukan karena saya dari Perindo ya, persatuan Indonesia itu memang singkatannya Perindo.
Nah, artinya kita jaga, jangan sampai kita terpecah-pecah. Yang kedua, kita lihatlah siapa yang akan mau kita pilih nanti, ya kan? Jangan sampai kita salah memilih. Kita lihat latar belakangnya, dan kemudian yang ketiga tentunya ya kita berharap wakil yang nanti akan mewakili kita di DPR di setiap tingkatan itu adalah orang-orang yang tepat, yang mampu memperjuangkan aspirasi kita. Oke, baik. Saya kira pemirsa Bincang Waspada, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Tengku Heri Nuradi, dan terima kasih sudah hadir di studio, sudah hadir bersama tim kita di sini. Terima kasih. Maaf kalau ada yang kurang, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan nanti tercapai di 14 Februari. Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih. Terima kasih. Semua. Ya. Terima kasih. Pemirsa Bincang Waspada, demikian saya kira bincang-bincang kita dengan Pak Heri Nuradi. Tadi sudah disampaikan banyak hal terkait cita-cita dan keinginan di 14 Februari 2024. Saya tidak akan menjudge atau meminta, tapi tadi sudah beberapa pesan dari Pak Heri cukup menginspirasi kita untuk menentukan siapa yang akan kita pilih di 14 Februari. Demikian Bincang Waspada bersama saya Ermin Nasution. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat.